Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Kita siapkan diri kita, kita siapkan hidup kita untuk memasuki dalam hadirat Tuhan. Kita akan satu pujian yang mengatakan semusim berlalu,
Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kembali kami datang di hadapan. Kami sudah memuji-Mu Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah pujian kami. Yang jelas Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kalau sebentar kami hendak mendengarkan sebagian firman, Tuhan jamah ruangan ini, Tuhan berkati kami semua Tuhan. Setiap pribadi yang mengikuti streaming ibadah pada saat pagi hari ini Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati. Tuhan, Kau urapi hamba-Mu dalam setiap keterbatasan hamba-Mu. Dengan segala sarana yang dipergunakan Tuhan, urapi. Sehingga semuanya itu Tuhan akan memperlancar jalannya ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Sekiranya ada kuasa-kuasa iblis setan roh jahat yang mencoba ingin mengalihkan konsentrasi kami, mencoba ingin mencuri berkat firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, kami hancurkan, kami usir keluar dari ruangan ini. Tuhan, kami bebaskan roh kami Tuhan, untuk leluasa kami masuk dalam hadirat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berikan pewahyuan yang baru turun atas hamba-Mu, berikan otoritas-Mu turun atas hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara, bagaimana kabarnya? Saudara-saudaraku yang ada di Denpasar, yang ada di Surabaya, yang ada di Sidoarjo, bagaimana kabarnya? Yang ada di Kudus, Pasuruan, yang ada di Magetan, di Sragen, Solo, yang ada di Boyolali, Ungaran, Semarang, yang ada di Jogja, dan yang ada di Jakarta, kemudian melompat luar pulau yang ada di Lampung, bagaimana Lampung kabarnya? Yang ada di Medan, yang ada di Kalimantan, yang ada di Sulawesi, bahkan yang ada di luar negeri. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Puji Tuhan, pada saat pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini kita ambil dari kitab Yohanes pasal 20. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita, kitab Yohanes pasal yang ke-20, ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-29. Siapkan Alkitab saudara, buka Alkitab saudara, Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-29. Demikianlah bunyi firman Tuhan, saya bacakan. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Thomas kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kali ini saya berikan satu tema, yaitu iman Thomas. Kita melihat bagaimana biografi Thomas. Thomas, Oma dalam bahasa Aram artinya anak kembar. Dan Thomas memiliki nama lain yang disebut Didimus. Thomas adalah salah satu rasul dari Tuhan Yesus. Dia mati sebagai martir, mati dipanah di India sana, kemudian tubuhnya dikuliti. Saudara-saudaraku, kita melihat dalam perikop tadi, ketika para rasul dalam kondisi mereka ketakutan, ketika para rasul dalam kondisi susah, dalam kondisi cemas,
dalam kondisi kebingungan karena dia telah ditinggalkan Tuhan Yesus. Para rasul berkumpul dalam satu ruang. Ada satu kesalahan yang dilakukan Thomas waktu itu. Dia meninggalkan teman-teman. Dia pergi tidak tahu kemana. Dia meninggalkan perkumpulan orang percaya. Dia meninggalkan para rasul. Inilah satu kesalahan yang dilakukan Thomas pada waktu itu. Sehingga apa yang terjadi? Ketika Tuhan Yesus bangkit, ketika Tuhan Yesus masuk dalam ruangan itu, menemui para rasul yang waktu itu mereka dalam keadaan takut, mereka dalam keadaan mencekam. Thomas tidak ada di tengah-tengah mereka. Saudara, kita melihat kepribadian Thomas. Thomas adalah orang yang berani, namun dia pesimis. Thomas orangnya jujur apa adanya. Kemudian Thomas dia idealis, memiliki pendirian yang kuat. Ketika para rasul sudah ditemui Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus bangkit, para rasul mengatakan kepada Thomas, "Aku baru saja ditemui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus datang ke sini." Namun apa yang dikatakan Thomas? Ayat yang ke-20, ayat yang ke-25, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Itulah Thomas. Itulah Thomas. Thomas punya pendirian yang kuat. Kalau dia belum melihat sosok Yesus yang sudah bangkit, dia sekali-kali tidak akan percaya. Saudara, namun apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus, setelah 8 hari kemudian Tuhan Yesus datang menemui para rasul waktu itu, Thomas ada di tengah-tengah mereka. Ayat yang ke-26 di sana dikatakan, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Saudara, 8 hari kemudian Tuhan Yesus menemui para rasul dan Thomas ada di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus datang dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Shalom, shalom, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, di sini Thomas mendapatkan kepastian gambaran tentang Tuhan Yesus. Setelah Thomas berjumpa Tuhan Yesus yang sudah bangkit, akhirnya Thomas mendapatkan kepastian gambaran tentang Tuhan Yesus. Yang selama ini Thomas meragukan Tuhan Yesus. Selama ini Thomas meragukan kebangkitan Tuhan Yesus. Selama ini Thomas meragukan kuasa Tuhan Yesus. Yang kedua, setelah perjumpaannya dengan Tuhan Yesus, Thomas mempercayai Tuhan tidak setengah-setengah, tidak tanggung-tanggung. Saudara, bagi Thomas, iman bukanlah hal yang gampang. Diperlukan perjuangan, perlu proses dan butuh waktu. Itulah Thomas. Dan iman seseorang memang tidak bisa disamakan. Saudara, hal penting yang perlu kita simak pada pagi hari ini. Tuhan punya cara untuk melatih iman kita. Salah satunya kita dibawa kepada satu masalah, kepada satu tekanan hidup. Tuhan membawa kita, Tuhan mengizinkan kita mengalami kesulitan hidup yang orang lain tidak bisa menolong kita. Kita dalam kondisi terjepit, kita dalam kondisi tertekan, kita tidak bisa menemukan jalan keluar di dalam kehidupan kita. Saudara, itulah rupanya salah satu cara Tuhan untuk membawa kita mengenal Tuhan.
ada ilustrasi seekor anak burung, anak raja wali. Anak burung raja wali, dia dilatih terbang oleh induknya. Sarangnya diobrak-abrik. Si anak raja wali itu menghadapi permasalahan yang berat. Mau tidak mau dia harus keluar dari sarangnya. Dia merasa kesakitan, dia merasa tertekan. Tapi justru di tempat seperti itulah si anak raja wali memiliki pengalaman dalam. Dan akhirnya anak raja wali itu bisa terbang. Demikianlah Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Untuk kita mengenal Tuhan, kita tidak perlu melihat Tuhan secara kasat mata. Melalui permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, sebenarnya Tuhan sedang membawa iman kita untuk mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara, tujuan perjumpaan pribadi Thomas dengan Tuhan, apa yang Tuhan inginkan? Tuhan Yesus bangkit menemui Thomas. Yang pertama, Tuhan ingin menyatakan bahwa Tuhan menerima Thomas apa adanya. Tuhan menerima Thomas apa adanya. Yang notabene Thomas punya latar belakang, dia adalah pribadi yang diwarnai dengan keraguan. Dia tidak akan percaya Tuhan Yesus bangkit kalau dia tidak bertemu sendiri. Dia tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri. Tujuan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tuhan ingin membangkitkan semangat Thomas yang sudah loyo, yang sudah layu, yang tidak ada semangat lagi. Biasanya kalau kita menghadapi masalah, bukankah seringkali kita seperti Thomas? Kita loyo, kita tidak ada semangatnya. Bahkan kita meninggalkan persekutuan orang-orang percaya. Kita meninggalkan ibadah kita. Kita lari dari kenyataan. Kita meninggalkan saudara-saudara kita yang seiman, yang bisa membangkitkan rohani kita. Yang ketiga, tujuan Tuhan menampakkan diri kepada Thomas. Tuhan ingin meluruskan iman Thomas. Tuhan ingin meluruskan iman Thomas yang selama ini Thomas ragu-ragu akan kebangkitan Tuhan Yesus. Selama ini Thomas ragu-ragu akan kuasa Tuhan Yesus. Disitulah Tuhan ingin meluruskan iman Thomas, ingin meluruskan pikiran Thomas, ingin meluruskan pandangan Thomas tentang Tuhan. Yang terakhir, saudara, yang menjadi perenungan bagi kita, apa kata Tuhan bagi saya dan saudara? Apa kata Tuhan bagi saya dan saudara? Kita membaca Yohanes 20 ayat 29b. Ayat yang ke-29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Bagian yang B, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara dan saya, Tuhan katakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sesungguhnya saudara, saya dan saudara adalah orang yang berbahagia. Karena apa? Walaupun kita tidak melihat Tuhan Yesus yang sudah bangkit seperti Thomas waktu itu, namun kalau ketika kita percaya akan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus maha hadir, Tuhan Yesus datang dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus hadir dalam setiap permasalahan kita, kita adalah orang yang berbahagia. Yang menjadi pertanyaan, apakah saudara percaya Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita? Mari saudara, kita pandang Tuhan. Kita pandang Tuhan yang Tuhan Yesus itu sudah hadir di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman. Sesungguhnya Tuhan, kami senantiasa merindukan akan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Walaupun kami tidak harus seperti Thomas, Tuhan, Engkau hadir nampak di depan mata kami, Tuhan. Tetapi Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kalau seringkali Tuhan izinkan permasalahan, kesulitan hidup itu kami hadapi. Oh Tuhan, dari masalah yang kami hadapi itu, sesungguhnya Tuhan Engkau sedang mengajarkan kepada kami untuk kami melihat Tuhan. Kami boleh mengenal pribadi Tuhan. Kami boleh menyatakan, kami boleh merasakan kuasa Tuhan. Kami boleh merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
Tuhan. Tuhan ampuni Tuhan. Kalau seringkali kami meragukan kuasa-Mu, kalau seringkali kami lari dari kenyataan yang kami hadapi, seringkali kami lari meninggalkan Tuhan, mencari jalan kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bertobat. Kami mau senantiasa memandang Tuhan di dalam setiap permasalahan kami. Kami mau memandang Tuhan. Kami mau mempercayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan kali ini biarlah menjadi rema dalam kehidupan kita. Biarlah kita diberkati oleh firman Tuhan. Shalom, shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.